Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ridani dengan NIM 2209036029. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya dengan berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Rengginang menggunakan metode Economic Order Quantity. Studi kasus UMKM Rengginang Udayani Jaya Samarinda. Next. Ya, di sini topik pembahasan yang saya bawa, yang pertama di sini adalah latar belakang, yang kedua di sini adalah rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat batasan masalah, kelima asumsi penelitian, keenam tinjauan pustaka, tujuh penelitian terdahulu, delapan lokasi penelitian, sembilan waktu penelitian, 10 tahapan penelitian, 11 diagram alur kegiatan, dan 12 jadwal kegiatan. Next. Ya, di sini ada latar belakang yang saya bawakan. Di sini saya membawakan segitiga terbalik dari umum ke khusus. Ada kondisi ideal, kondisi faktual, penjelasan masalah, solusi, hingga kesimpulan judul. Di sini untuk kondisi ideal dijelaskan bahwa pengendalian persediaan yang baik diperlukan untuk menjaga kelancaran produksi dan mencegah kekurangan ataupun kelebihan bahan baku. Kondisi faktual, banyak UMKM masih mengandalkan perkiraan sederhana dalam menentukan jumlah pembelian bahan baku, sehingga sering terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan produksi dan jumlah persediaan. Untuk penjelasan masalahnya, UMKM Rengginang Udayani Jaya masih memesan bahan baku hanya berdasarkan perkiraan, sehingga persediaan bisa berlebih atau kekurangan atau produksi menjadi tidak stabil. Untuk solusi, metode EOQ dapat memberikan perhitungan kuantitas pemesanan yang optimal, waktu pemesanan ulang yang tepat, serta kebutuhan safety stock untuk efisiensi daya persediaan. Dengan kesimpulan judulnya, oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pengendalian persediaan bahan baku rengginang, yaitu beras ketan pada UMKM Rengginang Udayani Jaya Samarinda, dengan menggunakan metode EOQ untuk menentukan pemesanan yang optimal, pre-order point, safety stock, dan efisiensi biaya persediaan. Next. Ya, di sini ada rumusan masalah yang saya bawakan. Yang pertama, bagaimana menentukan kuantitas pemesanan bahan baku beras ketan yang optimal pada UMKM Rengginang Udayani Jaya Samarinda menggunakan metode EOQ. Yang kedua, bagaimana menentukan titik pemesanan kembali real atau reorder point dan frekuensi pemesanan bahan baku beras ketan pada UMKM Rengginang Udayani Jaya Samarinda. Ketiga, bagaimana perbandingan pengendalian persediaan bahan baku sebelum dan sesudah menggunakan metode Yoki dalam meminimalkan biaya persediaan pada UMKM Rengginang Udayani Jaya Samarinda. Untuk tujuan penelitian yang saya bawakan, yang pertama untuk menganalisis jumlah kuantitas pemesanan bahan baku beras ketan yang optimal pada UMKM Rengginang Udayani Jaya Samarinda. Kedua, untuk menganalisis reorder point dan frekuensi pemesanan bahan baku beras ketan pada UMKM Rengginang Udayani Jaya Samarinda. Ketiga, untuk menganalisis perbandingan biaya pengendalian persediaan bahan baku beras ketan sebelum dan sesudah menggunakan metode EOQ. Next. Di sini ada batasan penelitian yang saya bawakan. Ada dua poin. Yang pertama, penelitian hanya difokuskan pada bahan baku utama, yaitu beras ketan, dalam proses produksi rengginang di UMKM Rengginang Udayani Jaya Samarinda. Kedua, penelitian ini hanya membahas aspek pengendalian persediaan dengan metode EOQ tanpa membandingkan metode lain. Adapun asumsi penelitian yang saya bawakan, yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan data permintaan yang stabil, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dianggap tetap, serta lead time pemasok tidak berubah. Selain itu, UMKM diasumsikan mampu melakukan pemesanan sesuai jumlah optimal yang dihitung. Next. Di sini ada tinjauan pustaka yang saya pilih. Di sini dalam persediaan dapat dijelaskan bahwa persediaan dapat diartikan sebagai segala bentuk sumber daya yang dimiliki dan disimpan oleh suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan di masa mendatang. Persediaan ini mencakup berbagai jenis barang, mulai dari bahan mentah, barang yang masih berada dalam tahap proses produksi, hingga barang jadi yang siap dipasarkan. Sebagai salah satu bentuk kekayaan perusahaan, persediaan memegang peranan penting dalam kelancaran aktivitas produksi menurut Tinangon DKK 2023. Untuk manajemen persediaan bisa dijelaskan di sini manajemen persediaan merupakan proses pengaturan dan pengelolaan stok barang dengan tujuan menjaga keseimbangan antara ketersediaan persediaan dan permintaan. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat terhindar dari masalah kelebihan stok
maupun kekurangan stok sekaligus menekan biaya penyimpanan, menurut Anugerah DKK 2024. Di sini masuk ke tinjauan pustaka metode yang saya bawakan. Di sini ada Economic Order Quantity atau EOQ. Menurut Deftania DKK 2022, metode EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan persediaan yang mampu meminimalkan total biaya, baik biaya penyimpanan, langsung maupun biaya pemesanan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah pembelian yang paling ekonomis sehingga persediaan tetap terjaga dan biaya yang timbul dapat ditekankan seminimal mungkin. Di sini ada rumusnya, EOQ sama dengan 2 ds per H. Adapun metode yang saya bawakan di sini forecasting atau peramalan. Jadi pada dasarnya adalah seni sekaligus ilmu dalam memperkirakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data historis baik dari beberapa bulan terakhir maupun tahun sebelumnya, kemudian memproyeksikannya ke masa mendatang menggunakan suatu model matematis. Dalam konteks bisnis, peramalan penjualan menjadi dasar penting untuk menyusun asumsi yang dipakai dalam perencanaan, sekaligus menjadi acuan bagi pengembangan sistem pengendalian keuangan jangka pendek, menurut Fauziah DKK 2019. Next, di sini ada reorder point, metode selanjutnya, yang dimana di sini dijelaskan reorder point adalah titik pemesanan kembali atau yang disebut reorder point, merupakan suatu metode yang menentukan waktu tunggu yang optimal untuk melakukan jangka waktu pemesanan bahan baku dan datangnya bahan. Titik pemesanan ulang adalah tingkatan persediaan, di mana jika persediaan mencapai tingkatan itu, maka harus dilakukan pemesanan ulang. Rumus untuk menentukan pemesanan ulang adalah reorder point sama dengan demand kali lead time. Dengan contoh bahwa eh, bahan baku beras ketan yang dimana didapat nilai reorder point itu adalah 5, yang dimana ketika beras ketan sisa 5, maka harus dilakukan pemesanan ulang. Mungkin seperti itu. Sini ada safety stock. Menurut Ardianto dan Wardana, safety stock atau persediaan pengaman memiliki peran penting bagi perusahaan untuk menjamin ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup tanpa menimbulkan penumpukan yang berlebihan. Jika stok terlalu banyak, sementara perputaran barang berjalan lambat, perusahaan berisiko mengalami kerugian karena barang bisa rusak atau usang. Sebaliknya, jika stok terlalu sedikit, perusahaan juga dapat merugi karena kehilangan kesempatan penjualan, di mana konsumen tidak bisa memperoleh barang yang mereka butuhkan. Next, di sini ada penelitian terdahulu, acuan saya. Di sini adalah peneliti di tahun 2018, yaitu Nurdiansyah, Nurdin Hilman, Maman. Judulnya yaitu pengendalian persediaan bahan baku rengginang beras ketan dengan metode Economic Order Quantity pada UMKM Sri Rezeki di Kota Bontang. Di sini metode yang digunakan sama metode Yoki, kesamaan dalam penelitian itu metode dan objek penelitian. Yang kedua di sini di tahun 2023 dengan judul analisis pengendalian persediaan dengan menggunakan metode Yoki. Metode yang digunakan sama metode Yoki dan ada peramalan. Setelah itu yang ketiga di sini ada analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan metode EOKI di industri kerupuk kuda Citra Tradia Food. Metodenya sama, metode EOKI dan peramalan. Keempat pun di tahun 2023 dengan berjudul pengguna metode EOKI dalam analisis pengendalian persediaan, OLI guna optimalisasi kuantitas pemesanan dan minimasi total biaya persediaan. Metode sama, metode EOKI dan peramalan, dan metode yang digunakan. Kelima, analisis pengendalian persediaan bahan baku utama produksi roti menggunakan metode Yoki, studi kasus Sarimadu Bakri Samarinda. Metode pun sama, metode Yoki dan metode yang digunakan. Ya, di sini ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di UMKM Rengginang Udayana Jaya Samarinda, Jalan Sejati, Gang Ontoriajo, Sungai Kapi, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Waktu penelitiannya, kegiatan penelitian akan dilakukan selama 3 bulan. Penelitian akan dilaksanakan pada Januari 2006 sampai Maret 2006. Sini ada tahapan penelitian. Yang pertama ada tahapan persiapan, yaitu studi pendahuluan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Yang kedua, tahapan pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga, tahapan pengolahan data, melakukan permalan, metode Yoki, reorder point, dan safety stock. Keempat, tahapan analisis dan pembahasan, yang dimana di sini mengidentifikasi Yoki, analisis total biaya persediaan, reorder point, dan safety stock, serta melakukan load sizing. Kelima, ada tahapan penutup, yaitu penarikan kesimpulan akhir dari hasil analisis dan pembahasan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Next, ya, di sini ada diagram alir.
Di sini ada tahapan persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap analisis pembahasan. Untuk tahap persiapan dimulai dari studi pendahuluan dan studi literatur, dilanjut identifikasi masalah, penetapan tujuan penelitian, batasan masalah, pengumpulan data. Lalu di sini ada data primer dan data sekunder yang di mana untuk data primer, itu yang pertama ada data kebutuhan beras ketan, data pembelian beras ketan, data harga beras ketan, dan data biaya pesan, biaya simpan, dan lain-lain. Dan kedua di sini ada data sekunder, yaitu yang pertama ada profil perusahaan, data permintaan, data persediaan. Dilanjut di sini data primer, yaitu yang pertama pembuatan plot data, pemilihan metode peramalan, ketiga perhitungan peramalan. Lanjut di sini dilanjut dengan perhitungan dengan metode Yoki itu dan perhitungan mirror point, lalu perhitungan safety stock serta perhitungan lot sizing. Lalu dilanjut dengan analisis dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Lalu selesai. Next. Sini ada jadwal kegiatan yang insya Allah sesuai nantinya di bulan November sampai pertengahan Desember ada penyusunan proposal dan insya Allah seminar proposal bisa secepatnya di akhir Desember atau di awal Januari. Untuk pengumpulan data bisa di pertengahan Januari sampai Februari. Untuk pengolahan data dari pertengahan Januari sampai akhir Februari. Untuk asistensi proposal, seminar proposal eh, itu bisa dilanjut di awal Februari sampai pertengahan bulan Maret dan insya Allah seminar hasilnya di pertengahan Maret dan persiapan pendadaran di bulan April dan pendadaran di bulan Mei. Next. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.